Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Perkenalkan, saya Maria Putri Ayu dengan nomor NPM 2110310210103. Di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Teori Diadik and Followership. Yuk langsung saja kita simak ke pembahasannya. Nah, di sini ada 3 pengertian. Yang pertama dari kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang memiliki sifat tertentu, sehingga dapat membedakan dirinya dengan pengikutnya atau bawahannya. Lalu ada pengertian dari teori diadik, yaitu pendekatan kepemimpinan yang mencoba menjelaskan mengapa perilaku pemimpin bervariasi kepada pengikut, serta hubungan timbal balik antar peran pemimpin dan pengikut. Dan yang terakhir ada pengertian dari followership, yaitu kesediaan antara pemimpin dan pengikut yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, memperlihatkan kemampuan, dan membangun suasana yang saling mendukung. Selanjutnya di sini ada teori leader-member exchange, di mana pengertiannya itu adalah sebuah teori yang berfokus pada kualitas hubungan antara pemimpin dan bawahan untuk memahami pengaruh peran pemimpin terhadap member, tim, atau organisasi. Dan pembedaan hubungan antara pemimpin dan bawahan ini dikategorikan menjadi 2, yaitu in-group dan out-group. Lalu juga ada dimensi dari leader-member exchange, di mana yang pertama itu ada contribution, yang kedua ada loyalty, yang ketiga affect, and other dimension. Dan juga ada indikator dari leader-member exchange ini. Yang pertama ada respect, kedua ada trust, dan yang ketiga ada obligation. Selanjutnya ada teori atribusi pemimpin tentang mengikut, yaitu teori yang menggambarkan proses kognitif yang digunakan oleh para pemimpin untuk menentukan alasan kinerja yang efektif atau tidak efektif dan reaksi yang sesuai. Dan di sini juga terdapat 2 tahap model, di mana manajer mencoba menentukan penyebab buruk performa yang ditunjukkan bawahan, dan manajer berusaha untuk memilih respon yang sesuai untuk memperbaiki masalah. Dan juga terdapat tipe atribusinya. Yang pertama itu tipe atribusi eksternal, yaitu pemimpin akan lebih banyak berkomunikasi dan merespon bawahan untuk membuat situasi yang lebih baik. Yang kedua ada atribusi internal, yaitu pemimpin mengawasi dan juga membuat tujuan dan batasan waktu yang lebih mudah. Lalu ada beberapa cara untuk pemimpin bisa menangani bawahan yang kinerjanya menurun. Yang pertama itu bisa memberikan feedback yang jelas, yang kedua menciptakan tujuan performa bersama, yang ketiga menunjukkan perhatian perusahaan, yang keempat mengakui dan menghargai setiap perbaikan, yang kelima mencari tahu mengapa kinerja karyawan menurun, dan yang terakhir itu melakukan langkah formal selanjutnya. Juga ada cara bawahan dapat memiliki sebuah hubungan efektif dengan atasannya. Yang pertama itu hubungan dengan pemimpin bersifat dinamis, yang kedua menghindari emosi ketika berhadapan dengan pemimpin, yang ketiga selalu memberikan informasi kepada pemimpin, yang keempat mematuhi kepemimpinan atasan, yang kelima selalu menghormati keputusan pemimpin, dan yang terakhir itu loyal kepada pemimpin. Selanjutnya ada manajemen impresi, yaitu proses mempengaruhi orang lain untuk menerima Anda. Maksudnya itu permohonan maaf biasa yang digunakan dengan cara defensif untuk menghindari dipersalahkan karena performanya ini buruk. Dan manajemen impresi dari pemimpin kepada anggota itu bagaimana? Ada aggregation, yaitu membangun kepercayaan diri bawahan dan meningkatkan performanya. Lalu ada self-promotion, meningkatkan optimisme dan komitmen untuk membuat perubahan. Dan yang terakhir ada exemplification, yaitu menunjukkan konsistensi nilai dan menginspirasi anggota terhadap strategi. Ada juga manajemen diri, yaitu strategi seseorang untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilakunya. Bisa juga disebut sebagai kepemimpinan diri sendiri atau kontrol diri. Dan juga ada beberapa strategi dari manajemen diri ini, yaitu self-reward, self-punishment, self-monitoring, self-goal setting, self-rehearsal, cue modification, positive self-talk, and mental rehearsal. Untuk pembahasan yang terakhir ini ada studi kasus dari kepemimpinan pada lembaga BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan ini merupakan lembaga organisasi nirlaba yang berlandasan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Dan BPJS ini adalah salah satu tujuan terpenuhnya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dan juga situasi kondisinya ini ada dari kepala departemen dan staf lembaga BPJS tersebut. Lalu untuk permasalahan dari studi kasus ini yaitu kepercayaan yang tinggi dalam proses interaksi antara kepala departemen dan staf lembaga BPJS Kesehatan, di mana kepala departemen ini mengharapkan para stafnya untuk dapat mampu mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan atasan dan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku dan tepat pada waktunya. Dan juga saya mengambil solusi dari permasalahan studi kasus ini bisa diambil dari komunikasi dua arah yang intensif, memotivasi untuk menjaga relasi antara pemimpin dengan bawahan, lalu membentuk rasa saling percaya, sehingga para staf tetap semangat dalam bekerja dan kinerjanya semakin meningkat. Dan untuk keterkaitan teori dari studi kasus ini dengan indikator leader member exchange, karena permasalahan yang muncul dalam perusahaan tersebut terkait dengan hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Nah, sebagai penutup, saya mengambil quotes dari Nelson Mandela, yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendukung dari belakang dan melindungi dari depan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.